Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak Majukan? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden.
Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja.
Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura.
Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI.
Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun.
Rismond meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismond, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai,
Jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019.
Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismond, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan.
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa.
Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi kecil tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Oke, baik. Baik, saya masuk loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak Majuan? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi kecil tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai.
Dilansir dari kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas, Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS. Joko mengatakan utang kereta cepat WUS yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat WUS itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat WUS memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek WUS melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUS dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan WUS berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya WUS. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha.
Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan.
Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya.
Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugia Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran.
Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Capranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online.
Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia.
Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Oke, baik. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial.
Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik.
Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun kayak PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun kayak PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai.
Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat.
Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662.
Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi kecil tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan.
Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan.
sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat WUS dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran WUS memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan WUS sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Capranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi kecil tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugia Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya Kayak ya Pak? mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu,
meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden.
Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja.
Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura.
Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekali tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI.
Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun.
Rismond meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismond, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai,
Jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas, Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019.
Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Trismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan.
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa.
Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi kecil tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat WUS dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran WUS memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan WUS sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai.
Dilansir dari kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS. Joko mengatakan utang kereta cepat WUS yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat WUS itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat WUS memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek WUS melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUS dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan WUS berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya WUS. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha.
Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan.
Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Oke, baik. Baik, saya sampaikan. Kaya ya Pak? Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya.
Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugia Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran.
Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak lanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online.
Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat WUS dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran WUS memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan WUS sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia.
Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial.
Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik.
Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai.
Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat.
Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662.
Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan.
sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak Majuan? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP
13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke LPDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke LPDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP.
13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke LPDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke LPDP, 13 dari sana. Baik, saya masuk lalu. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP.
13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu,
meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden.
Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja.
Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya masuk sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura.
Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI.
Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun.
Rismond meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismond, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai,
Jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019.
Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Trismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Djoko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Djoko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Djoko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Djoko pada Senin 27 Oktober. Menurut Djoko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan.
Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa.
Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya kayak PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero,
Itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCORI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS.
Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya, PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun, ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar tumbuh, itu yang mesti dikembangkan ke depan, jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai.
Dilansir dari kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat WUS. Joko mengatakan utang kereta cepat WUS yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat WUS itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat WUS memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek WUS melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat WUS dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan WUS berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya WUS. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha.
Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan.
Terkait wacana itu, Joko Setiawarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogi Capranata, Joko Setiawarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap, mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikTok-nya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya.
Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSU sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresiden (PCO) Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emru Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emru Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emru Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran
Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak? Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online.
Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti kobay karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia.
Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Kayak ya, Pak. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial.
Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik.
Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya masuk sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai.
Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Ya. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-Kepala Kantor Komunikasi Kepresiden, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai Kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat.
Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah. Mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66662.
Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang Joko Setiowarno menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau WUS dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek WUS Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan.
Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar. Kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya, usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahunnya ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegija Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus memang lebih baik dikelola oleh Danantara. Pernyataan itu disampaikan oleh Joko pada Senin 27 Oktober. Menurut Joko, pembiayaan proyek Wus melalui Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN. Sementara itu, sebelumnya Presiden ke-7 Jokowi menegaskan bahwa proyek kereta cepat Wus dilakukan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Jokowi menyebut pembangunan Wus berawal dari masalah kemacetan parah yang melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, kerugian ekonomi akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal, salah satunya Wus. Kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap, mantap. Mantap. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Lewat unggahan di akun TikToknya, ia turut memberikan pesan kepada generasi X, generasi milenial, generasi Z, hingga generasi Alpha. Purbaya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai generasi tersebut agar optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan kaya. Unggahan tersebut disertai foto-foto Menteri Keuangan bersama Spider-Man hingga pengemudi ojek online. Sejak menjabat, Purbaya memang cukup akrab di kalangan anak-anak muda. Gaya bicaranya yang gaul membuat nama Menteri Keuangan dikenal luas terutama di media sosial. Berbagai gebrakan juga telah ia buat mulai dari kucuran dana 200 triliun rupiah ke Bank Himbara hingga membuat aduan berbasis WhatsApp terkait pajak atau bea cukai. Aduan tersebut akan masuk ke nomor tim Purbaya yakni 081 599 66 662. Sejak dirilis pada tanggal 15 Oktober lalu, sudah ada ribuan orang yang menggunakan layanan Lapor Pak Purbaya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi komentar Presiden ke-7 Jokowi yang menyebut bahwa proyek kereta cepat Wus dibuat bukan cari laba namun investasi sosial. Purbaya menilai pernyataan Jokowi ada benarnya sedikit lantaran Wus memiliki misi pembangunan regional agar menumbuhkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Wus sebenarnya memiliki misi regional development namun belum dikembangkan. Mencari laba tapi investasi sosial, tanggapannya seperti apa? Ada betulnya juga sedikit, karena kan Wus sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Wus supaya ekonomi kecil tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing merespons kritik yang disampaikan ex-kepala kantor komunikasi kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi terhadap Menteri Keuangan RI, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa. Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang seperti "kobay" karena tak segan membongkar data dan mengkritik nama pejabat di depan publik. Pria yang kini menjadi komisaris PT Pertamina, Persero, itu menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak solid. Oleh karena itu, meminta Purbaya agar menyampaikan kritik kepada sesama pejabat pemerintah di ruang internal saja. Emrus Sihombing pun menilai seharusnya Hasan tak ikut campur urusan pemerintah. Pasalnya, ia sudah tak lagi menjabat sebagai kepala PCO RI. Emrus Sihombing mengingatkan supaya Hasan Nasbi fokus dengan kinerjanya di Pertamina. Menurutnya, Hasan Nasbi tak perlu mengurusi komunikasi para menteri di Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Emrus menilai, jika Purbaya melakukan kritik di ruang publik, maka masyarakat justru bisa melakukan kontrol. Sepanjang hal itu untuk kebaikan dan kebenaran, apa yang dilakukan Menkeu merupakan hal yang etis. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik atau Unika Sugiya Pranata Semarang, Joko Setiowarno, menyoroti perpanjangan rute kereta cepat Indonesia atau Wus dari Jakarta, Bandung hingga Surabaya. Menurut Joko, pembangunan kereta cepat di Pulau Jawa tidak mendesak, sebab wilayah Jawa sudah memiliki jaringan transportasi darat dan udara yang memadai. Dilansir dari Kompas.com Selasa 28 Oktober, Joko menyebut proyek Wus Jakarta-Surabaya bisa mengancam moda transportasi lain yang sudah berjalan. Terkait wacana itu, Joko Setiowarno memberikan saran. Daripada harus memperpanjang jalur kereta cepat, Joko mengatakan pemerintah harus fokus meningkatkan layanan kereta konvensional milik PT Kereta Api Indonesia. Lantas Joko mencontohkan praktik yang ada di Cina, yakni pembangunan kereta cepat juga diimbangi dengan optimalisasi jalur konvensional untuk angkutan logistik. Lebih lanjut, Joko menyoroti tarif kereta cepat yang saat ini masih disubsidi karena belum sebanding dengan daya beli masyarakat. Menurut Joko, jika proyek diperpanjang dengan dukungan dana negara, hal itu bakal melahirkan ketimpangan. Sebab daerah di luar Jawa masih kekurangan infrastruktur transportasi dasar.
kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah. Purbaya mengatakan uang tersebut sudah diserahkan ke LPDP. Pernyataan itu disampaikan Purbaya pada Selasa 28 Oktober. Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan menganggarkan 25 triliun rupiah untuk beasiswa LPDP, di mana 13,2 triliun rupiah berasal dari hasil uang rampasan aset korupsi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo. Pak Purbaya usul uang sitaan 13T dari Pak Prabowo untuk LPDP seperti apa Pak kelanjutannya? Sudah dimasukin ke PDP, kita kasih malah 25 triliun tahun ini ke PDP, 13 dari sana. Baik, saya mau sekolah loh. Pakar digital forensik Rismon Sianipar yakin Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA dan ijazahnya palsu. Pernyataan itu disampaikan Rismon di Solo, Jawa Tengah pada Senin 27 Oktober. Menurut Rismon, Prabowo saat ini menunggu pergerakan rakyat terkait pendidikan Gibran. Oleh karena itu, Rismon bersama rekan-rekannya mendesak agar Gibran dimaksulkan dari jabatan Wakil Presiden. Adapun Rismon menilai Gibran tidak lulus SMA karena hanya belajar sampai kelas 1 di SMA Orchid Park Secondary School, Singapura. Rismon mengatakan Gibran hanya memiliki rapor 1 tahun, sementara syarat penyetaraan ijazah yang ditetapkan oleh Dikdasmen adalah rapor 3 tahun. Rismon meminta kepada Dikdasmen untuk segera mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang diterbitkan pada Agustus 2019. Ia juga mempertanyakan ijazah SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar program diploma di University Technology of Sydney, Australia. Menurut Rismon, pendidikan Gibran perlu diselidiki dan menganggap Wapres layak dimaksulkan. Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sogica Pranata, Joko Setiowarno, buka suara soal polemik utang kereta cepat Wus. Joko mengatakan utang kereta cepat Wus yang menanggung adalah PT KAI. Menurutnya PT KAI tidak sanggup membayar utang 2,2 triliun rupiah itu. Namun ia juga tidak setuju jika utang kereta cepat Wus itu dibayar menggunakan APBN. Oleh karena itu, Joko menilai utang kereta cepat Wus